Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2121 sampai bab 2130. Meskipun Geralt merasa bahwa alasan lelaki tua itu jelas memiliki lubang di dalamnya, dia memilih untuk tidak mengatakan sepatah kata pun terlebih dahulu. Lagi pula, bahkan jika semuanya berjalan ke selatan, dia tahu dia masih bisa melindungi Fujiko. Dengar, aku hanya orang luar dalam semua ini. Jadi aku tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Dengan itu, jika kamu masih ingin bertarung, lakukan di luar wilayah keluarga Yamashita. Sementara aku tidak akan ikut campur begitu kamu tidak lagi di sini. Selama kamu tetap, aku melarangmu untuk terus berkelahi. Apakah aku sudah bersih? Jawab lelaki tua itu lebih tepatnya mengancam sebelum mengalihkan pandangannya antara Geralt dan Ryugu. Mengerti. Gumam Ryugu yang tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain setuju. Bagus. Sekarang setelah itu, mengapa kalian semua tidak menemani lelaki tua ini untuk minum teh? Karena kita jarang meninggalkan tempat ini dan kita hampir tidak pernah mendapatkan pengunjung. Aku ingin tahu apa telah terjadi di dunia luar. Tentu saja. Jika Anda ingin pergi dulu, saya juga tidak masalah dengan itu. Jawab lelaki tua itu sambil mengisi kembali cangkir mereka. Setelah mendengar itu, Geralt menoleh untuk melihat Fujiko sebelum bertanya, apakah kamu terburu-buru? Tidak sama sekali. Setelah semua yang terjadi, aku ingin beristirahat di sini sebentar. Jawab Fujiko yang merasa Geralt sedang memikirkan sesuatu, sambil bermain bersama. Mengangguk puas, lelaki tua itu kemudian berbalik menghadap Ryugu dan menambahkan, dan bagaimana denganmu? Aku tidak terburu-buru juga. Geram Ryugu saat dia mati-matian berusaha untuk mempertahankan fasad yang tenang. Secara alami, dia mengerti bahwa jika dia pergi sekarang, Geralt dapat dengan mudah melarikan diri nanti. Terlebih lagi, karena Geralt sudah tahu bahwa dia sedang menjadi sasaran, menyudutkannya lagi pasti akan sulit. Menunggu di pinggiran, wilayah Yamashita juga bukan pilihan yang layak karena siapa yang tahu berapa lama mereka berdua akan mengulur waktu di sini. Dengan pemikiran itu, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu di sini sampai Geralt akhirnya memutuskan untuk pergi. Begitu Bestart itu pergi, dia hanya akan mengikuti dan segera bergerak begitu mereka berada di luar wilayah keluarga Yamashita. Sambil tertawa terbahak-bahak, lelaki tua itu kemudian berkata, baiklah. Kalau begitu, senang sekali mendengarnya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali kita kedatangan tamu dari luar. Sementara dia kesal mendengarnya, Ryugu memastikan untuk memaksakan senyum. Setelah itu, waktu berlalu agak lambat. Pada saat mereka selesai dengan teko-tek kelima mereka, langit sudah gelap di luar. Namun, yang membuat Ryugu kesal, Geralt sepertinya tidak ingin pergi sama sekali. Dengan pemikiran itu, dia tahu dia tidak punya pilihan selain menelepon Takeshi dan memberitahu dia tentang situasinya. Ryugu kedua minta diri dan meninggalkan ruangan. Lelaki tua itu segera memberi isyarat agar Geralt datang kepadanya. Melihat itu, Geralt beringsut sedikit lebih dekat sebelum bertanya sambil tersenyum. Ada yang bisa saya bantu? Memang, kalian berdua bisa keluar lewat pintu belakang sekarang. Tak lama kemudian, kalian harus menabrak seseorang yang kemudian akan membawa kalian ke mobil yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dialek Weston yang agak kasar. Sedikit melebarkan matanya, Geralt mau tidak mau berkata, Anda, Rom Weston. Menepuk bahu Geralt, lelaki tua itu hanya menjawab, ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun, setelah Anda selesai dengan bisnis Anda, kembalilah ke tempat ini dan saya akan memberi Anda penjelasan lebih lanjut. Sekarang pergi. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian berkata, tercatat. Terima kasih, Tetua. Meskipun Geralt tidak terlalu takut pada Ryugu, Fujiko masih memiliki kompetisi untuk diikuti. Tetap saja, untuk berpikir bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah seorang Westoner. Sementara Geralt tidak tahu apa yang ada dalam pikiran orang tua itu. Dia merasa bahwa orang tua itu tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Dengan itu, Geralt dan Fujiko kemudian pergi melalui belakang. Dan benar saja, seseorang sudah menunggu mereka di sana. Setelah membungkuk cepat,
Pria itu kemudian mulai berjalan di sepanjang gunung tandus, mendorong Geralt dan Fujiko untuk mengikutinya. Tidak lama kemudian, ketiganya menemukan sebuah mobil, seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Menyerahkan kunci mobil kepada Geralt, pria itu kemudian dengan hormat berkata, "Ambil mobil ini, Tuan Crawford. Setelah mengemudi sedikit ke depan, Anda akan melihat jalan utama lagi." "Terima kasih," jawab Geralt tanpa mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, hari sudah menjelang senja dan mereka membutuhkan setidaknya 4 jam untuk sampai ke tempat kompetisi. Jika mereka tidak beruntung, keterlambatan Fujiko bisa sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Dengan pemikiran itu, saat memasuki mobil, Geralt langsung tancap gas. Setelah mengemudi sebentar, Fujiko tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Melihat Geralt, dia diminta untuk bertanya, "Jadi, apa sebenarnya hubunganmu dengan Wit Yamashita?" Tertawa sebagai tanggapan. Geralt yang tidak tahu siapa lelaki tua dari Weston itu atau mengapa dia memutuskan untuk membantu mereka hanya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. "Sejujurnya, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Ayo lagi, kalian tidak saling kenal," gumam Fujiko yang bingung. "Tidak sama sekali. Dengan pemikiran itu, saya akan kembali ke sini setelah kompetisi selesai. Hanya untuk menyelesaikan beberapa hal," jawab Geralt sambil mencoba mengambil sebatang rokok. Namun, mengingat nasihat Fujiko, dia berhasil menahan diri untuk tidak melakukannya. "Begitu, tetap saja. Aku tidak berpikir bahwa akan ada seorang Westoner di dalam keluarga Yamashita. Terlebih lagi, dia tampaknya pernah bertemu ayahku sebelumnya. Meskipun dia terdengar seperti dia cukup akrab dengan ayah, aku tidak pernah diberitahu tentang ini sebelumnya," gumam Fujiko saat pertanyaan terus menumpuk. "Kalau begitu mari kita cari tahu lebih banyak tentang semua ini bersama-sama setelah kompetisi sudah berakhir," jawab Geralt yang sama penasarannya dengan mengapa lelaki tua itu memutuskan untuk membantu mereka. Pindah kembali ke Ryugu. Setelah mengakhiri panggilan yang memakan waktu sekitar 10 menit, dia masuk kembali ke rumah, hanya untuk sesaat membeku ketika dia menyadari bahwa Geralt dan Fujiko sudah tidak ada lagi. Menatap lelaki tua itu, Ryugu kemudian menuntut, "Di mana? Kemana mereka pergi?" Setelah mendengar itu, lelaki tua itu menyesap tehnya. Dan begitu cangkirnya kosong, dia berbalik menghadap Ryugu sebelum menjawab, Mereka baru saja pergi. Mereka. Apa?" geram Ryugu yang ekspresinya langsung berubah jelek. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin menyinggung Yamashitas, dia pasti sudah memukuli orang tua ini. "Memang, apakah ada masalah dengan itu? Lagi pula, mereka tidak terikat dengan keluarga saya. Saya tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi," jawab lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. "Itu," gumam Ryugu saat suaranya menghilang. Bagaimanapun, kata-kata lelaki tua itu masuk akal. Pada akhirnya, dialah yang harus disalahkan karena membuat panggilan telepon itu lebih awal. Karena itu, Geralt dan Fujiko menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang memahami bahwa ini adalah perbuatannya sendiri, Ryugu mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum dengan tenang bertanya. "Lalu beritahu saya, bagaimana tepatnya mereka pergi dan kemana mereka menuju?" Ketika Ryugu menelepon di halaman, dia tidak melihat siapapun keluar dari pintu depan. Rumah itu juga tidak terlalu besar, jadi mereka berdua bersembunyi di dalam sampai dia pergi tidak mungkin. "Mereka pergi melalui pintu belakang. Meskipun mereka tidak memberi tahu saya kemana mereka pergi," jawab lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang memahami bahwa dia tidak akan mengetahui kemana mereka pergi tidak peduli berapa banyak dia bertanya. Ryugu segera berkata, "Maafkan aku, tapi aku akan pergi sekarang." Saat dia meninggalkan rumah, dia berpikir bahwa pada akhirnya, Geralt dan Fujiko masih akan berpartisipasi dalam kompetisi pasukan khusus. Dengan pemikiran itu, dia tahu bahwa taruhan terbaiknya adalah mengesampingkan mereka untuk saat ini. Bagaimanapun, meskipun dia adalah pemimpin Departemen Pembunuhan Hanyu, dia tidak terlalu tertarik untuk mengganggu aktivitas Departemen Perang. Terlebih lagi, karena kompetisinya bersifat internasional, pasukan khusus dari seluruh dunia akan hadir. Karena itu, jika dia membuat kekacauan di sana, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi keluarganya. Namun, meskipun dia gagal menangkap Geralt kali ini, perjalanan itu tidak sepenuhnya mengecewakan. Lagi pula, dia sekarang tahu bahwa Endo dan Izumi benar-benar berada di istana Futaba. Terlebih lagi, karena lelaki tua itu mengizinkan Geralt dan Fujiko untuk pergi, dia sekarang cukup yakin bahwa Yamashitas memiliki hubungan khusus dengan Futabas.
Fakta bahwa Takuya dan Fujiko yang jauh lebih muda telah bertemu dengan lelaki tua itu sebelumnya tentu saja memperkuat teori itu. Mempertimbangkan semua ini, Ryugu sekarang percaya bahwa orang yang mencegat upaya pembunuhan Saburo pastilah salah satu ninja Yamashita. Dengan pemikiran itu, Ryugu mendapati dirinya merasa jauh lebih baik. Lagi pula, jika semua ini benar, maka dia yakin bahwa Geralt dan yang lainnya tidak akan berani membunuh Endo dan Izumi. Bagaimanapun juga, kematian mereka akan setara dengan menyatakan perang terhadap Hanyus. Dan Ryugu cukup yakin bahwa Futaba saat ini tidak akan berani melakukan sesuatu yang drastis. Apapun masalahnya, dia segera menemukan dirinya kembali ke tempat di mana dia pertama kali melawan Geralt. Setelah melihat SUV Geralt dan semua orang yang sudah mati yang masih terbaring di tanah, Ryugu hanya bisa menghela nafas. Menyadari bahwa Ryugu telah kembali, Takeshi kemudian berlari ke arahnya sebelum bertanya, "Hah? Bukankah kamu berencana untuk menunggu di sana, pemimpin? Mengapa kamu pergi begitu cepat? Mungkinkah kamu sudah membunuh Geralt?" Mereka telah melarikan diri, jawab Ryugu sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia awalnya berencana untuk melampiaskan amarahnya Takeshi, dia berubah pikiran pada detik terakhir. Terlepas dari itu, mata Takeshi langsung melebar saat dia berkata, "Hahu, mari kita tidak membicarakan ini dulu. Bagaimanapun, apakah tidak ada dari mereka yang selamat?" Jawab Ryugu sambil melambaikan tangannya. Dia sudah punya rencana untuk menghadapi semua ini. Jadi dia benar-benar tidak ingin menurunkan moodnya lagi dengan membicarakan semua ini. Sayangnya, tidak ada dari mereka yang selamat. Yah, kecuali orang yang masih berdiri saat kita datang tadi. "Kamu, jelaskan semua yang terjadi pada pemimpin," seru Takeshi saat dia melihat pembunuh yang selamat. "Pemimpin, namaku Kenshiro. Dan untuk Geralt, dia sangat kuat. Hanya dalam beberapa detik, dia telah membunuh semua orang ini. Mereka semua mati dalam satu serangan. Dan semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada dari kita yang bisa melawan. Seandainya kalian berdua tiba beberapa detik kemudian, ada kemungkinan besar aku akan terbunuh juga." Melaporkan pria menggigil setelah berjalan ke Ryugu. "Apa? Hanya dalam beberapa detik, dan tak satu pun dari kalian bahkan mampu melawan." Gumam yang terperangah. Ryugu, meskipun dia tahu bahwa Geralt mungkin telah membunuh mereka dengan cepat, beberapa detik terlalu banyak. Tetap saja, pria ini tidak akan berbohong padanya. Dan Ryugu tahu itu pasti. Dengan pemikiran itu, kemampuan Geralt lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Sial, sekarang dia tahu semua ini. Ryugu bertanya-tanya apakah dia cocok untuknya. Geralt lagi. Itu, bagaimana dia bisa secepat itu? Gumam Takeshi yang juga tidak percaya. "Aku tidak akan berbohong tentang hal seperti itu padamu, Kapten. Aku bersumpah demi hidupku bahwa Geralt benar-benar sekuat itu." Sumpah Kenshiro yang ketakutan sambil menepuk dadanya meyakinkan. "Aku percaya padamu," jawab Ryugu. Yang tahu itu Kenshiro tidak punya alasan untuk berbohong. Selain itu, setelah melawan Geralt sebelumnya, kata-kata Kenshiro tidak terasa terlalu mengada-ada lagi. Tetap saja, untuk berpikir bahwa akan ada seseorang yang sangat kuat, gumam Takeshi sambil menarik napas dalam-dalam. Kemampuan Geralt terlalu menghancurkan dunia. Meskipun Ryugu memikirkan hal yang sama, dia tidak menunjukkannya. Bagaimanapun, sebagai pemimpin, dia harus tetap tenang di hadapan anak buahnya. Dengan itu, dia diminta untuk mengatakan, "Bagaimanapun, mari kita kesampingkan semua ini dulu." Dan kepala sekitar 3 jam kemudian, Geralt akhirnya menghentikan mobil di depan tempat kompetisi. Begitu mereka turun dari mobil, Master Ghost dan Aiden segera berlari untuk menyambut mereka. Saat melihat Fujiko, Aiden tersenyum cerah sambil berkata, "Senang bertemu denganmu, kakak ipar." "Jangan panggil dia begitu saja." Geralt menggerutu sambil memukul bagian belakang kepala Aiden. Fujiko sendiri langsung tersipu ketika dia berkata, dia tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Geralt. Meskipun dia sebenarnya tersanjung mendengarnya, dia sangat sadar bahwa Geralt tidak menyukainya. Jadi dia hanya mengikuti Geralt. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian melihat sekeliling selama beberapa detik sebelum berkata, "Kamu pergi dulu dan istirahat dulu. Aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan mereka. Omong-omong, ingatlah bahwa kami tinggal cukup dekat dengan Anda. Jadi jika terjadi sesuatu, saya akan segera ke sana. Kemudian lagi, saya tidak benar-benar berpikir mereka akan datang mencari masalah di sini." Mengangguk sebagai tanggapan, Fujiko kemudian menjawab, "Baiklah, kalian juga pergi duluan." Dengan menyingkir, Geralt meletakkan tangannya di sekitar Master Ghost dan bahu Aiden sambil berkata,
Ayo pergi ke tempat kita. Kalau begitu. Tidak seperti sebelumnya. Tempat latihan kali ini jauh lebih baik dan lebih formal. Di dalam ruang terbuka yang luas, ada sebuah lapangan yang menempati sepertiga dari area tersebut dan beberapa area lain yang ditentukan. Tepat di depan ruang terbuka, di sisi lain, adalah deretan bangunan 6 lantai. Karena sebagian besar ruangan menyala, terbukti sebagian besar peserta telah tiba. Apapun masalahnya, sekarang setelah mereka akhirnya bersama lagi, Geralt mengambil kesempatan untuk bertanya. Jadi, seperti apa situasinya? Meskipun dia sering menelepon mereka, dia tahu lebih baik daripada membicarakan detail sensitif seperti itu melalui telepon. Yah, hampir semuanya tetap sama. Orang-orang yang terus berusaha menyelidiki kasus ini akhirnya berhenti mencoba dan sejak Adler meninggal, tidak ada peserta Yanam lain yang berani datang mencari masalah, bisik Aiden. Memang, omong-omong, apakah kamu sudah mengetahui dari keluarga mana para pembunuh itu berasal? Aku mencoba mengintip tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, tanya Master Ghost. Tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Kami sekarang tahu bahwa pembunuh itu milik keluarga Hanyu, jawab Geralt. Mengangguk sebagai tanggapan, Master Ghost kemudian berkata, begitu. Juga, sudahkah Anda memastikan apakah mereka keturunan suku Seadom? Aku cukup yakin mereka. Meskipun aku belum bisa membicarakannya dengan mereka karena keluarga mereka telah dilanda masalah akhir-akhir ini. Tetap saja, begitu aku menyelesaikan semua masalah mereka, aku merasa mereka akan menang mencoba untuk menyembunyikannya lagi ketika aku bertanya. Jawab Geralt sambil menghela nafas, bertanya-tanya kapan dia bisa menyelesaikan semua masalah keluarga Futaba. Pulau Kerinduan. Geralt tahu lebih baik daripada mengeluh. Yah, sejujurnya aku hanya senang itu dikonfirmasi. Lagi pula, ini berarti perjalanan kita ke Jepang tidak sia-sia, kata Master Ghost sambil menghela nafas lega. Tak lama kemudian, mereka tiba di gedung mereka dan mulai berjalan ke atas. Secara alami, Aiden telah memastikan untuk melamar kamar yang memiliki 3 kamar dari Departemen Perang. Dan begitu mereka masuk, dia segera menutup pintu di belakang mereka. Karena ada begitu banyak pasukan khusus di tempat latihan, ketiganya tahu bahwa mereka harus sangat berhati-hati dengan kata-kata mereka untuk menghindari masalah. Dengan pemikiran itu, tidak heran mengapa mereka segera menemukan diri mereka lebih santai sekarang karena mereka telah memasuki area pribadi. Bagaimanapun, setelah menuangkan segelas air untuk memuaskan dahaganya, Geralt diminta untuk berkata, "Kamu tahu, setelah kompetisi selesai, aku berencana untuk membiarkan kalian berdua tinggal di rumah Futaba. Apakah kamu bilang bisa berbahaya tinggal di tempat lain?" Tanya Aiden yang sebagai agen pasukan khusus melihat dari mana Geralt berasal. Cukup banyak. Sekarang Futaba telah menyinggung Kanagawa dan Hanyus. Aku yakin masalah akan segera terjadi. Aku sangat khawatir tentang keluarga pembunuh yang menyerang kalian berdua setelah mereka mengetahui tentang hubungan kita. Aku benar-benar tidak ingin apa yang terjadi di Yanam terulang lagi. Jadi sebaiknya kau tetap bersamaku di Istana Futaba. Dengan melakukan itu, bahkan jika musuh mencoba menyerang, setidaknya aku akan cukup dekat untuk melindungimu tepat waktu. Jawab Geralt dengan anggukan. Mendengar itu, Master Ghost segera menjawab, kami akan pergi. Jangan khawatir, Geralt, kami tidak akan menahan Anda lebih dari yang kami butuhkan. Master Ghost, misalnya, tahu betapa pentingnya segalanya berjalan dengan sempurna agar orang tua Geralt akhirnya bisa diselamatkan. Terkekeh sambil menggelengkan kepalanya, Geralt yang tidak ingin suasana menjadi serius begitu saja lalu berkata, tidak seserius itu, tapi ya, aku akan sangat menghargainya jika kau menginap di Futaba Istana untuk saat ini. Oke, jawab Aiden sambil mengangguk berulang kali. Dengan itu, Geralt memutuskan untuk tidak membagikan hal lain saat ini. Lagi pula, dia tidak benar-benar ingin menambah tekanan pada mereka jika dia tahu bahwa dia akan bisa menyelesaikan masalah sendirian. Selain itu, dia sudah memberi tahu mereka apa masalah utamanya. Sekarang mereka tahu apa yang diharapkan. Semoga mereka tidak terlalu panik jika ada yang salah. Tak lama kemudian, Aiden pergi ke kantin untuk membeli makanan untuk mereka. Dalam waktu singkat, ketiganya mendapati diri mereka makan malam di ruang tamu. Sambil makan, Geralt merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mulai merinci apa yang terjadi selama dia tinggal di kediaman Futaba. Dia juga memberi tahu mereka apa yang dia rencanakan setelah semua ini. Pindah kembali ke Ryugu. Dia, Takeshi, dan Kenshiro segera tiba di rumah Hanyu. Setelah tiba, mereka segera menuju ke kamar Patriark. Suijin sendiri sedang makan malam ketika Ryugu tiba-tiba masuk ke kamarnya.
Mengangkat sedikit alisnya. Dia kemudian melihat Ryugu berjalan mendekatinya sebelum menundukkan kepalanya dan berbisik. Sesuatu yang besar telah terjadi. Patriark. Lanjutkan. Jawab Suijin sambil mengerutkan kening. Setelah mendengarkan laporan Ryugu tentang situasi saat ini, wajah Suijin akhirnya menjadi sangat suram sehingga pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan sumpitnya ke lantai sambil berteriak, "Astaga! Kau bilang kita kehilangan selusin pembunuh." Sambil menggertakkan giginya, Suijin tahu bahwa akan ada kerugian. Meskipun dia tidak pernah membayangkan akan ada sebanyak ini. Setiap pembunuh di keluarganya telah dikultivasikan dengan susah payah. Sekarang dia telah kehilangan begitu banyak dari mereka begitu cepat. Bahkan Suijin sebagai patriark keluarga tidak dapat menanggungnya. "Ini salahku. Maafkan aku, Patriark," kata Ryugu sambil menundukkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Suijin hanya menjawab, "Itu bukan salahmu. Kami baru saja meremehkan kemampuan Geralt." Tetap saja, pria itu benar-benar memiliki kemampuan yang mengerikan. Bagaimana bisa Futaba mengenal individu yang begitu kuat? Dan siapa sebenarnya dia? Yang kita tahu adalah dia seorang Westoner. Namun, itu tidak menjelaskan mengapa dia begitu ingin membantu para Futaba. Meskipun kita masih belum mengetahui identitasnya dengan jelas, aku merasa Geralt melakukan semua ini hanya karena dia memiliki hubungan khusus dengan Futaba. Selain itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain. Jawab Ryugu yang jujur merasa lega karena Suijin tidak menyalahkannya. Itu sepertinya tidak benar. Bukankah Futaba menandatangani kontrak pernikahan dengan Kai? Jawab Suijin dengan cemberut. Hubungan rumit di antara orang-orang ini membuatnya sakit kepala. Mungkinkah Kai mengetahui tentang Geralt dan Fujiko hubungan? Itu menjelaskan mengapa dia memerintahkan kita untuk membunuh Geralt. Gumam Ryugu yang tahu bahwa insiden seperti itu terjadi sepanjang waktu di antara keluarga besar. Kalau begitu itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pindah juga Geralt. Selain fakta bahwa dia cukup mampu untuk membunuh lusinan pembunuh kita, apakah kamu menemukan hal lain yang salah dengannya? Tanya Suijin. Sepertinya hanya tertarik pada Geralt. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, ada satu hal yang terlintas dalam pikiran. Jawab Ryugu. Bagus. Tapi sebelum itu, dapatkan beberapa kursi demi Tuhan. Kalian bertiga hanya berdiri di sana membuatku pusing. Gerutu Suijin sambil memberi isyarat kepada pelayannya untuk membersihkan mejanya sebelum menunjuk ke beberapa kursi yang telah diletakkan di dekat dinding. Mendengar itu, Kenshiro langsung mengangguk sambil berkata, "Terima kasih, Patriark." Setelah itu, dia membawa 3 kursi dan hanya berani duduk setelah Ryugu dan Takeshi melakukannya. Bagaimanapun, sekarang setelah mereka duduk, Ryugu berdeham sebelum berkata, "Anda tahu, saya punya perasaan bahwa feeling Geralt. Yah. Dia dan semua Futaba diam-diam berhubungan ke Yamasitas. Apakah Anda berbicara tentang orang-orang yang tinggal di dekat gunung berapi yang sudah punah?" Jawab Suijin yang mengerutkan kening sekali lagi. Memang, soalnya, setelah membuntuti Geralt dan Futaba ke dalam wilayah Yamashita, orang tua yang saya sebutkan sebelumnya mengundang kami ke rumahnya untuk minum teh. Setelah Geralt terhenti cukup lama, akhirnya saya harus menelepon Takeshi untuk mengabarkan situasinya. Namun, saat aku kembali, keduanya sudah pergi. Karena mereka pergi menggunakan pintu belakang, aku punya firasat bahwa lelaki tua itu diam-diam membantu mereka saat aku sibuk. Gerutu Ryugu sambil membanting tinjunya ke meja, mengetahui bahwa kecerobohannya telah mengakibatkan Geralt lepas dari genggamannya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi lagi? Mengapa mereka bahkan memiliki hubungan dengan Yamasitas? Dan siapa sebenarnya lelaki tua yang terus kau bicarakan ini? Gumam Suijin yang bingung. Yah. Kita tidak tahu banyak tentang dia. Meskipun dia tampaknya adalah seorang Yamashita berusia 80-an. Bagaimanapun juga, sejauh yang aku tahu, dia rupanya memperhatikanku dan Geralt bertarung cukup lama. Seandainya dia tidak melucutiku dengan surikennya saat itu, aku pasti bisa berakhir Geralt di sana dan kemudian. Geram Ryugu. Marah dengan sendiri bahwa dia tidak menyerang Geralt lagi segera setelah menggosok dahinya. Yamashita tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Benar-benar aneh. Sejauh yang aku tahu, Yamasitas tidak pernah memiliki hubungan dengan keluarga lain. Omong-omong, ada satu hal yang dia katakan menarik. Kembali ketika kami pertama kali memasuki rumahnya, lelaki tua itu memberitahu Futaba bahwa dia pernah bertemu dengannya ketika dia masih kecil. Jawab Ryugu sambil mengingat itu pemandangan. Maksudmu Futaba telah berhubungan dengan Yamasitas selama itu? Jawab Suijin yang memang seharusnya terkejut. Lagi pula, meskipun kedua keluarga tidak memiliki konflik dalam beberapa dekade,
Semua patriark dari keluarga Hanyu termasuk Sujin telah memastikan untuk secara diam-diam dan konsisten mengawasi Futaba. Dengan mengingat hal itu, bagaimana semua patriark sebelumnya gagal mengetahui hal ini? Titik. Dengan mengatakan itu, haruskah kita tetap bergerak di Futaba? Lagi pula, sekarang kita tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Yamasitas. Kita tidak bisa begitu saja membuat para Futaba mau tak mau lagi, gumam Ryugu yang sejujurnya menjadi sedikit khawatir. Bagaimanapun, Yamashita sangat kuat. Sejujurnya, dia bertanya-tanya apakah dia akan menjadi tandingan lelaki tua pelempar shuriken itu jika mereka terlibat dalam pertempuran serius. Bagaimanapun, setelah memikirkannya sebentar, Sujin akhirnya berkata kita tidak membuat langkah lebih lanjut pada Futaba. Baiklah, namun, tentang Geralt, Kai telah mendorongku untuk membunuhnya. Menyatakan bahwa dia akan secara pribadi menghubungimu jika Geralt tidak mati dalam seminggu. 4 hari telah berlalu sejak itu, jawab Ryugu. Jangan pedulikan dia, anak generasi kedua seperti dia tidak akan pernah bisa mengancam kita. Ejek Suijin yang tidak pernah benar-benar menghargai Kanagawa meskipun status mereka sangat besar di Jepang. Mengerti, jawab Ryugu. Merasa jauh lebih santai sekarang. Dengan apa yang baru saja dikatakan Suijin, Ryugu tahu bahwa dia akhirnya bisa menangani Kai saat bocah nakal itu memanggilnya lagi. Aku sedikit lelah. Sebelum kau pergi, tekankan bahwa sampai kita mengetahui lebih banyak tentang hubungan Futaba dan Yamashita, tidak ada yang diizinkan untuk pindah ke keluarga itu. Ini termasuk bergerak melawan Geralt, kata Sujin sambil melihat mereka bertiga. Mendengar itu, ketiganya langsung mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maju cepat ke pagi berikutnya. Geralt dan Tuan Hantu terlihat menemani Aiden ke pelatihan ground setelah sarapan untuk satu sesi latihan terakhir sebelum kompetisi. Tidak terlalu jauh dari mereka, ada tim pasukan khusus Jepang sendiri, yang berarti Fujiko ada di sana. Melihat seragam yang dikenakan Fujiko, meskipun itu membuatnya terlihat kurang mempesona dibandingkan dengan pakaian lain yang pernah dilihatnya. Gadis itu sekarang tampak sangat cerdas dan gagah berani, yang terlihat cukup bagus untuknya. Menyadari bahwa Geralt sedang menatap Fujiko, Aiden tidak bisa menahan senyum puas ketika dia bertanya. Katakan, siapa yang kamu lihat dengan penuh perhatian? Saudara Geralt. Memukul bagian belakang kepala Aiden. Geralt hanya menjawab, berhenti bermain-main dan pergilah berlatih. Tertawa sebagai jawaban. Aiden kemudian mengusap bagian belakang kepalanya sambil berkata, sementara aku belum banyak berinteraksi dengannya. Nona Fujiko, dia jelas menyukaimu, Saudara Geralt. Karena dia adalah anggota dari suku Seadom. Kamu pasti akan belajar tentang rahasia Pulau Kerinduan dalam waktu singkat. Cobalah omong kosong lagi dan Master Ghost dan aku akan pergi. Gerutu Geralt dengan sedikit cemberut. Terkekeh sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Aiden dengan cepat menjawab. Baiklah, baiklah, aku akan berhenti. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian menatap Master Ghost sebelum berkata, anak itu sangat suka mengolok-olokku. Geralt, misalnya, sudah lama mengenal Aiden, jadi dia tidak keberatan bercanda dengannya. Bahkan saat memukul bagian belakang kepala Aiden, Geralt memastikan untuk tidak menggunakan kekuatan apapun. Kau memberitahuku, dia mengolok-olokku sepanjang waktu saat kau tidak ada. Kau tahu. Jawab Tuan Hantu sambil tertawa. Benar saja. Selama 10 hari terakhir, dia telah mengenal Aiden dengan sangat baik sehingga mereka sekarang dapat dengan bebas berbicara tentang apapun. Saat mereka terus berbicara, beberapa individu yang mengenakan seragam tentara Jepang dengan cepat mulai berjalan ke Geralt. Melihat mereka, Geralt melihat salah satu dari mereka memegang folder dokumen dan yang lain membawa peralatan perekaman video. Begitu mereka cukup dekat, salah satu pria segera berkata, maafkan saya, tetapi apakah Anda Geralt Crawford? Saya Noda Elchiro, dan saya seorang penyelidik untuk tentara Jepang. Dengan mengatakan itu, saya di sini untuk menyelidiki hilangnya atlet light body yang terjadi sekitar 8 hari yang lalu. Saya harap Anda mau bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan ini. Tentu. Jawab Geralt sambil sedikit menyipitkan matanya sambil mengangguk. Lagi, apa yang salah dengan kalian? Aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa hilangnya atlet tidak ada hubungannya dengan kita. Apakah Anda pikir kami orang barat itu penurut atau semacamnya? Gerutu Aiden saat dia berjalan dengan marah. Tidak sama sekali, Pak. Tetap saja. Semua orang terus mengatakan bahwa atlet bertengkar denganmu sebelum dia menghilang. Kami hanya menyelidiki yang terbaik yang kami bisa dengan harapan menemukannya. Dengan mengatakan itu, jika pada akhirnya kami mengetahui bahwa tidak ada dari Anda yang terlibat, kami tidak hanya akan berhenti mengganggu Anda,
Tetapi kami juga akan mengeluarkan permintaan maaf resmi. Jawab para penyelidik yang tahu pasti bahwa orang-orang barat ini tidak mudah dipusingkan. Namun, karena agen pasukan khusus asing telah hilang di tanah mereka, tentara tidak bisa hanya berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan apapun, mereka tahu bahwa mereka cukup banyak dipaksa untuk melanjutkan menyelidiki untuk akhirnya dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada Yanam. Sekarang, Aiden, mereka hanya meminta kita untuk bekerja sama dengan penyelidikan mereka. Bagaimanapun, karena kita tidak melakukan apa-apa, saya percaya bahwa ini saudara tentara Jepang tidak akan hanya memfitnah saya, kan? Kata Geralt sambil menepuk bahu Aiden. Meskipun anak ini sedikit impulsif dan tidak selalu berpikir sebelum berbicara, dia tahu bahwa Aiden dengan tulus mengkhawatirkannya. Dia adalah teman yang langka dan baik. Mendengar itu, Ichiro dengan cepat mengangguk sebelum menambahkan. Dia benar, kami hanya menyelidiki sesuai dengan prosedur kami. Dengan itu, silakan merokok saat kami menuju ke ruang interogasi sebentar. Tuan Crawford, pimpin jalan. Jawab Geralt sambil menerima rokok itu sebelum menyalakannya. Setelah melihat Geralt pergi bersama para penyelidik, Aiden mencondongkan tubuh lebih dekat ke Master Ghost sebelum bertanya. Apakah menurutmu sesuatu yang buruk akan terjadi pada saudara Geralt? Tolong, kamu meremehkan dia. Lupakan penyelidik ini. Bahkan jika seluruh tentara Jepang datang padanya, dia tidak akan takut sedikit pun. Sekarang kurangi waktu untuk mengkhawatirkannya dan mulai fokus pada mendapatkan peringkat yang lebih baik untuk Weston. Jawab Master Ghost dengan nada ceria. Lagi pula, dia tahu pasti bahwa Geralt dapat dengan mudah menangani orang-orang itu. Bahkan jika kamu mengatakan itu. Semua negara telah mengirim orang-orang terbaik mereka untuk berpartisipasi. Meskipun faktanya ini bahkan bukan kompetisi yang terlalu formal. Dengan pemikiran itu, aku tidak begitu yakin seberapa baik aku melakukannya. Mendapatkan peringkat di atas rata-rata sudah cukup baik bagiku. Gumam Aiden yang sangat menyadari bahwa di antara rekan satu timnya, dia tidak terlalu kuat. Meskipun dia menyandang gelar Raja Prajurit, dia telah mendapatkannya dari banyak pertempuran yang dia ikuti. Namun, sekarang dia harus mematuhi aturan dan peraturan acara. Dia tidak yakin seberapa baik dia detarif. Pindah kembali ke Geralt. Dia saat ini duduk di ruang interogasi. Kakinya disilangkan dan sebatang rokok di tangannya. Bahkan dengan secangkir teh di hadapannya, siapapun yang tidak tahu bahwa ini adalah ruang interogasi pasti akan berpikir bahwa Geralt ada di sini sebagai tamu. Bagaimanapun juga, setelah berdeham, Elchiro menoleh untuk melihat Geralt sebelum bertanya. Nah, sedikit tentang konflik Anda dengan Tuan Adler, Tuan Crawford. Tidak ada yang serius. Kok, dulu ketika saya berada di Yanam beberapa waktu lalu, saya mengalami sedikit masalah. Saya berasumsi bahwa Adler datang mencari saya untuk membalas dendam. Jawab Geralt sambil mengisap rokoknya. Begitu, apakah kamu bertemu dengannya sebelum dia menghilang? Tanya Ichiro sambil mencatat semuanya. Untuk apa? Geralt telah dilakukan di Yanam. Tindakannya sangat berdampak bahkan Ichiro bisa menebak apa yang Geralt telah dilakukan di sana. Tentu saja, lagi pula. Dia datang mencari masalah dengan kami dengan begitu banyak agen pasukan khusus lainnya. Jawab Geralt dengan nada santai. Aku sedang membicarakan malam dia menghilang. Elchiro menjelaskan. Ah, itu tidak. Sementara dia meneriaki kami dari luar pintu kami. Kami tidak memperhatikannya. Saya, misalnya, sedang tidur pada saat itu. Meskipun saya mendengar dari Aiden bahwa dia akhirnya menendang pintu kami sebelum pergi. Itu keesokan paginya ketika saya benar-benar mengetahui bahwa dia telah menghilang. Jelas Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak pergi keluar? Tanya Elchiro sambil menatap tajam ke arah Geralt. Sebagai penyelidik, dia ahli dalam mempelajari bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Dengan pemikiran itu, dia adalah pendeteksi kebohongan yang hidup. Namun, sampai saat ini, Geralt telah bertindak sangat normal sehingga dia benar-benar tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan individu tersebut. Aku tidak. Lagi pula, aku tahu bahwa jika aku keluar, aku pasti akan berkelahi dengannya. Hal terakhir yang aku inginkan adalah menyebabkan keributan yang tidak perlu. Kau tahu. Sejujurnya, sementara aku penasaran tentang kepergiannya, aku tidak akan berbohong bahwa aku bersyukur untuk itu. Bagaimanapun, dia tidak akan menggangguku lagi dalam waktu dekat. Jawab Geralt sambil mengangkat bahu. Kamu mengatakan itu, tapi kita masih perlu menyelidiki ini dengan hati-hati. Lagi pula, dia adalah peserta asing dan kita harus bertanggung jawab atas hilangnya dia.
Bagaimana lagi kita akan menjelaskan semua ini kepada tentara Yanam? Tidak membantu Yanam yang sudah memilih Carter Lucap menjadi pemimpin baru tentara mereka. Meskipun mereka biasanya mengatakan sapu baru menyapu bersih, aku khawatir insiden ini tidak akan berakhir dengan mudah. Kata Ichiro dengan cemas sambil menyatukan kedua tangannya. Selama bertahun-tahun menyelidiki kasus orang hilang, akan selalu ada petunjuk yang tertinggal untuk memecahkan misteri. Sayangnya, Adler sepertinya benar-benar menghilang begitu saja. Sial, seandainya tidak dilaporkan bahwa Adler telah hilang, tak seorang pun akan tahu bahwa pria itu ada sejak awal. Terlepas dari itu, fakta bahwa mereka masih belum dapat menemukan satu petunjuk pun setelah sekian lama membuat Ichiro kesal sampai pada titik di mana dia tidak bisa makan atau tidur dengan baik dalam beberapa hari terakhir. Meskipun awalnya dia berharap Geralt bisa memberinya beberapa informasi yang berguna, ternyata, sesi ini hanya membuang-buang waktu. Sambil mendesah sambil berdiri, Ichiro lalu berkata, "Yah, karena sudah begini, bisakah Anda meninggalkan nomor kontak Anda pada kami, Tuan Crawford? Kami mungkin masih perlu berbicara dengan Anda lain kali. Meskipun yakinlah, kami tidak akan mempersulitmu." "Tidak masalah," jawab Geralt sambil menjentikkan rokoknya sambil tersenyum. Setelah itu selesai, Geralt bangkit untuk meninggalkan ruang interogasi. Namun, begitu dia melangkah keluar, dia berhenti sejenak. Ada aroma yang familiar di dekatnya. Geralt, misalnya, tahu bahwa individu itu adalah seorang kultivator. Meskipun dia tidak bisa benar-benar mengetahui siapa pemilik aroma itu secara spesifik. Namun, dia tahu bahwa ini adalah aroma orang yang dikenalnya. Tapi siapa? Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt akhirnya memilih untuk tidak repot terlalu banyak tentang hal itu. Lagi pula, bahkan jika orang itu adalah seorang kultivator, mereka bukanlah ancaman baginya. Selain itu, setelah bertemu begitu banyak pembudidaya, Geralt tahu pasti bahwa tidak semua pembudidaya akan memusuhi dia. Mungkin pembudidaya ini ada di sini secara kebetulan. Apapun masalahnya, setelah menyadari bahwa Geralt masih berdiri di sana, Ichiro terdorong untuk bertanya, "Apakah ada yang salah, Mer?" Crawford melambaikan tangannya. Geralt kemudian menjawab, "Bukan apa-apa, hanya mantra pusing." "Begitu, apakah Anda ingin saya mendapatkan obat?" Diminta Ichiro. "Tidak perlu untuk itu. Istirahat harus memperbaiki ini. Bagaimanapun, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu," jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, aromanya sudah hilang. Jadi Geralt mengabaikannya untuk saat ini. Namun, begitu dia bersatu kembali dengan Aiden, Geralt berusaha mendeteksi aroma pembudidaya lagi menggunakan indera dasarnya. Dia menahan diri untuk tidak menggunakan primordial Hercules-nya spirit karena dia tidak ingin mengekspos tingkat kultivasinya sebelum mencari tahu siapa orang lain itu. Melakukan hal itu bisa membawa lebih banyak masalah yang tidak perlu baginya. Selain itu, dia masih tidak tahu apakah orang asing itu hanya lewat atau ada di sini untuk kepalanya. Namun, karena seorang kultivator tiba-tiba muncul entah dari mana di Jepang, Geralt tahu dia harus sedikit lebih berhati-hati, meskipun dia tidak benar-benar takut pada mereka. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, Master Ghost berjalan ke arahnya sebelum berbisik, "Geralt, ikuti aku sebentar. Ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu." Mengetahui bahwa Master Ghost tidak akan menggunakan nada itu kecuali keadaan benar-benar serius, Geralt yang sekarang waspada diminta untuk bertanya, "Ada apa?" Melihat ada beberapa agen pasukan khusus di sekitar, Master Ghost dengan lembut meraih pergelangan tangan Geralt sebelum berkata, "Mari kita bicarakan ini di tempat lain." Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian mengikuti Master Ghost ke sudut terpencil. Begitu mereka berada di sana, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia menunggu Master Ghost untuk membagikan apa yang dia katakan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.